Pidato dalam 3 oh ya, udah deh. 3, 2, 3 pembimbingan penting dalam perdebatan kali ini. 1, juri di mana Mosi ini hadir. Kami rasa Mosi ini hadir di Indonesia. Indonesia adalah negara yang agrarisnya menjadi sektor yang paling utama untuk berkontribusi dalam ekonomi. Baik misalkan misalnya baik dari pertanian, tambang, sawit dan lain sebagainya. Pada akhirnya ini menjadi dibutuhkan oleh masyarakat karena menjadi sumber mata pencaharian mereka, tapi kedua, ini menjadi sumber ekonomi negara juga pada akhirnya, misalkan seperti tambang dan hal-hal lainnya. Artinya, butuh ada penjagaan untuk proporsionalitas agar semua sektor yang ada di lingkup agraria bisa tetap terwujud di dalam negara Indonesia itu sendiri. Tapi kedua, apa masalahnya? Kami rasa ekspansi sawit di Mosi ini akan terjadi secara masif dan juga cepat. Ini yang adalah hal yang kami tentang pada akhirnya. Karena ini akan mengorbankan prinsip kehati-hatian dalam visualisasi gimana. 1, misalkan AMDAL dan juga CSR itu tidak lagi dipentingkan. Kedua, misalnya tidak melibatkan masyarakat adat dan juga masyarakat setempat ketika pembukaan lahannya. Tapi ketiga, akan terjadi besar-besaran, artinya juga akan ada dana yang digelontorkan untuk merealisasikan hal ini pada akhirnya. Artinya, kami bukan tentang sawit secara keseluruhan, tapi yang kami tentang adalah bagaimana pelaksanaannya yang akan dilakukan secara masif dan juga cepat. Kami ingin agar terjadinya hal ini secara proporsional dengan juri. Tapi dua, siapa aktor yang ingin kami lindungi? Kami rasa adalah masyarakat yang mata pencahariannya bergantung pada sektor agraris. Mereka dari sini, misalnya kayak mereka di pedesaan atau masyarakat-masyarakat di Sumatera dan banyak masyarakat lainnya. Ini adalah kenapa? Ini menjadi rentan karena ini adalah satu-satunya cara agar mereka bisa survive, karena pada akhirnya mereka di daerah misalnya pemerintah masih belum bisa cater pada akhirnya. Tapi siapa aktor yang harus memenuhi hal ini? Kami rasa ini adalah pemerintah, yaitu Prabowo, di mana dia telah mendapatkan kontrak sosial dari masyarakat. Dari mana kontrak sosial ini hadir? Kami rasa kontrak sosial telah memberikan dari pajak dan juga kekuasaan yang telah didapatkan oleh pemerintah. Misalkan pemerintah telah mendapatkan kekuatan dari kontrak sosial tersebut. Artinya apa? Dia harus mewujudkan sebuah kesejahteraan dalam masyarakat sebagai kristalisasi dari kekuasaan dan juga kekuatan yang telah diberikan oleh masyarakat itu sendiri. Tapi 4, diferensiasi yang akan dibawakan oleh kami. Kami rasa ekspansi sawit itu artinya adalah ada penggelontoran dana. Di bawah kami, dana ini akan dialokasikan kepada sektor-sektor yang urgent. Pertama, itu ada dari sektor pendidikan. Dan juga kedua, stimulus lapangan kerja. Lewat apa? Kami akan melakukan dari alokasi dana kepada Kemendikti-Saintek dan juga misalkan Kemendikti-Dasmen. Dan juga peningkatan gaji-gaji guru honorer akan saya elaborasi nanti. Tapi BOP di bawah kami. Satu lagi, kami rasa dua hal. Satu, mengapa ekspansi secara masif dan cepat tidak dapat dibenarkan. Tapi kedua, mengapa dampak baik akan lebih terjadi di bawah kami. Dua isu yang saya bawakan, satu obligasi pemerintah, dua kualitas masyarakat. 1, juri obligasi pemerintah. Kami rasa seperti yang kami jelaskan tadi, semua kekuatan yang telah diberikan maka harus mewujudkan kesejahteraan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah terwujudnya Indonesia emas, yang mana menginginkan Indonesia sebagai negara maju. Tapi apa yang menjadi syarat? Dua hal. 1, harus ada SDM berkualitas, tapi juga harus ada progresivitas dari ekonomi itu sendiri. Masalahnya apa? Saat ini, ketika dilakukan ekspansi sawit secara masif dan cepat, maka tidak akan hadir sebuah kehati-hatian. Dampaknya sangat buruk. Misal 1, dari lingkungan, karena tidak ada proporsionalitas, maka akan terjadi kerusakan lingkungan yang menyebabkan banyak sekali bencana-bencana seperti yang terjadi di Sumatera. Ini membuat merugikan sektor-sektor lain secara ke bawahnya, seperti perusahaan-perusahaan peternakan yang mana mereka bisa terdampak dari skala bencana-bencana itu, sehingga mengharuskan pemerintah untuk menggelontorkan dana lebih besar untuk merehabilitasi semua hal ini. Tapi kedua, dari masyarakat yang memiliki profesi dari agraris ini, mereka nggak bisa bekerja lagi dengan juri karena padahal mereka tersisihkan oleh program sawit ini. Dan ini menyebabkan ekonomi mereka menjadi tidak menipis, bahkan mereka tidak memiliki penghasilan, membuat masyarakat rentan ini tidak bisa berkontribusi balik kepada negara karena mereka pada akhirnya tidak memiliki pendapatan. Ini menjadi sangat penting karena 1, negara berkembang itu memiliki keterbatasan dana, jadi kamu nggak bisa terus-terusan untuk memperbaiki misalkan kalau ada bencana. Tapi kedua, ada sektor agraris, ini adalah safety net dari daerah-daerah yang tidak bisa di-cater oleh pemerintah. Mereka harus menguatkan diri mereka dengan cara sektor-sektor itu, dan itu menjadi hal yang paling harus dijaga. Tapi apa yang akan terjadi bawah kami? Kami rasa di bawah kami akan terjadi sebuah proporsionalitas. Alokasi anggaran akan kami berikan kepada sektor urgen, yaitu pendidikan. Kenapa ini bakal efektif? Isu yang kedua yaitu kualitas masyarakat. Karena mekanisme kami adalah pendidikan, maka kami akan ada kapasitas dari alokasi dana tersebut. Kita lihat masalahnya di status quo sedang terjadi
pemotongan anggaran yang besar-besaran di sektor pendidikan. Yang kami akan lakukan adalah kami mengevaluasi alokasi anggaran ini, kami akan berikan kepada peningkatan kualitas guru, misalnya dari gaji mereka, dari misalkan ya segala macamnya untuk kualitas guru itu sendiri. Tapi kedua, dari fasilitas sekolah-sekolah misalkan daerah 3T dan juga banyak daerah lainnya yang pada akhirnya belum mumpuni. Ini bakal kami teliti dan akan kami pastikan anggaran ini akan dialokasikan secara sesuai dan juga tepat sasaran. Kenapa ini bisa terwujud seefektif itu? Akan kami lakukan transparansi dari pemerintah, misalkan lewat misalkan digital atau websitenya. Tapi kedua, akan ada check and balances dari sosial media yang akan menjadi alat kontrol oleh masyarakat yang sudah didominasi oleh Gen Z. Mereka bisa mengevaluasi hal tersebut. Tapi kenapa pemerintah mau? Satu, kami rasa ini benefit ekonomi, karena pada akhirnya ya makin orang kaya, makin orang punya duit, mereka akan bisa mengeluarkan duit lebih banyak untuk memberikan pajak dan lain-lainnya. Tapi kedua, dari segi elektabilitas ini menjadi legasi dari masa Prabowo itu sendiri. Orang-orang akan mengingat Prabowo dengan program-program yang membantu guru itu sendiri, karena itu mereka ingin citra itu sendiri. Tapi apa dampaknya? Satu, akan ada pemerataan SDM berkualitas, misalkan dari daerah-daerah 3T dan lain sebagainya. Ini akan memenuhi demand perusahaan yang saat ini membutuhkan pekerja yang berkualitas. Pada akhirnya mereka bisa diserap oleh banyak perusahaan yang ya sudah memiliki sektor kualifikasi yang lebih tinggi, dan ketika mereka bisa bekerja, mereka akan mendapatkan gaji, dan gaji ini pada akhirnya bisa mereka alokasikan untuk misalnya pajak dan juga untuk misalkan dari konsumsi sehari-hari mereka. Ini membuat terjadi perputaran roda ekonomi, terutama di berbagai misalnya daerah-daerah yang tadinya tertinggal, mereka bisa menghidupkan lagi misalnya dengan membuat UMKM dan lain sebagainya. Ini menjadi penting karena pada akhirnya bonus demografi itu sedang terjadi di negara-negara berkembang, dan ini ada keterbatasan waktu atas hal tersebut. Tapi ini menjadi posibilitasnya karena ada juga investasi asing dan juga tenaga kerja asing yang membutuhkan sumber daya manusia, karena di negara-negara maju saat ini mereka sedang kekurangan banyak misalkan usia-usia produktif untuk bekerja. Ini pada akhirnya juga karena akan banyak persebaran dari kualitas SDM ini, maka akan ada terjadi kompetisi yang lebih masif, dan ini membuat kualitas dari SDM juga akan lebih baik dalam jangka panjangnya. Even misalkan kalau misalnya di sisi kami ekonomi akan melambat progresivitasnya dibandingkan dengan sawit, kami rasa ini nggak apa-apa, karena seenggaknya masyarakat akan sejahtera dulu, dan ini menjadi prasyarat masyarakat yang sejahtera, menjadi prasyarat ekonomi bisa berkembang dalam jangka panjangnya Dewan Juri, karena mereka baru bisa bekerja dan bisa lain hal dan lain-lain. Komparasikan dengan oposisi, even misalkan ekonomi mereka bisa pesat karena sawit dan sebagainya, pada akhirnya ekonomi yang mereka dapatkan akan terjadi untuk bakar uang saja, untuk misalkan memberikan sembako dan subsidi, yang pada ini menjadi tipe mentah yang tidak bisa ada sirkulasi ekonomi di sana. Karena itu penimbangan satu, prinsip dari obligasi terwujud si kami, dua, aktor rentan, dan juga ketiga dalam jangka panjang dan berkelanjutan juga bisa di bawah si kami. Karena itu bangga.